Sebenarnya ya kalau si ini ya integral kompleks, integral ini ya. Nah, misalkan si fz ini kita selalu bisa nyatakan sebagai u, ya bisa x, y ataupun nanti dalam koordinat pola juga boleh ya. Ini secara umum saja ya. Nah, jadi misalkan kalau kita punya fz yang analitik ya, nah maka nanti integral dari a sampai b eh, ini f fz dz ya. Nah, fz dz, nah ini kita nggak pakai fz dz ya, tapi kita parametrisasi si fungsinya itu ke dalam bentuk t ya. Nah, jadi kita nyatakan nanti. Oke. Nah, ini ya nanti bisa kita nyatakan sebagai apa ya? Integral dari A sampai B yang UT dt ya ditambahkan saja dengan yang komponen imajinernya ya yang A sampai B dari PT dt. Nah, di sini ya biasanya ya tidak diberikan apa yang diberikan itu adalah nanti berupa satu lintasan ya, lintasan C gitu kan. Nah, jadi biasa kita akan mengintegralkan, kita evaluasi di satu kontur C. Nah, satu lintasan C ini gitu. Nah, biasanya ini nanti kita bisa nyatakan sebagai apa? Integral A sampai B ya dari F. Nah, ini kita parametrisasi. Kita parametrisasi ya si lintasan kita ini, lintasan C kita ini ya ke dalam garis gamma ini gitu. Oke, ya ini cuma persoalan variabel aja sih. Nah, dari ini D gamma dt ya. Nah, ini dt. Oke. Nah, sebagai contoh ya. Oke, nah sebagai contoh ya. Nah, misalkan nih, ini kita mau mengintegralkan ya si ini C, integral di sepanjang lintasan C ya dari fungsi fz sama fz dz ya. Oke, di mana si fz-nya ini sama dengan 2z iz kuadrat dengan si lintasan C-nya itu adalah kita parametrisasi ya. Ini udah diberikan di soal. Udah matiknya adalah T kuadrat pluskan dengan I T. Oke. Dari apa dengan T-nya 0 sampai dengan 1. Nah, maka nah, nah maka di sini ya untuk menghitung integralnya ya. Nah, pertama kita lihat dulu ya. Fz ini kan sama dengan eh, ini ya kita bisa menyatakan ya si z-nya itu ke dalam bentuk x tambah y ya. Oke. Nah, ini ya berarti kan kalau kita nyatakan si z-nya ini ya, jadi z-nya ini kan selalu bisa nyatakan sebagai x plus y. Nah, jadi ini ya semua z-nya ini saya ubah saja ke dalam bentuk x plus y ya. Nah, dikurangkan dengan i kali hmm, hmm. Nah, i dikalikan dengan apa? Z kuadrat ya, berarti x plus y di kuadratin. Nah, berarti ya ini tinggal kita, nah nanti ini tinggal kita bongkar ya, kita bisa coba hitung ya, ini nanti 2 kali x plus y ya. Nah, ini langsung saya tulis saja 2x plus i kali 2y ya. Ini kurangi dengan i kali. Nah, ini kalau saya bongkar kan jadi x kuadrat min y kuadrat tambah i kali 2x y ya. Nah,
Berarti di sini ya yang komponen filenya itu nanti ada 2x pluskan dengan 2xy ya. Itu munculnya dari ini min i kalikan dengan i jadi min ketemu min jadi plus ya. Ini plus 1. Nah, nah sedangkannya nanti di yang komponen imajinernya itu ditambah dengan i kalikan dengan ini y kuadrat ya, min x kuadrat, ini minusnya kali masuk soalnya ya. Tambah dengan 2y. Nah, berarti ya sekarang ini si apanya nah, ini kan sekarang kita udah dapat si fj-nya nih. Nah, sekarang kita mau ya si z-nya itu kan dia diparametrisasi oleh si garis ini kan ya, t kuadrat tambah dengan it. Oke, nah berarti ya ini kan saya bisa tuliskan z ini ya, z dalam fungsi t itu adalah si xt tambah dengan i kali yt ya. Nah, berarti nah ini mesti sama dengan apa? Mesti sama dengan si gamma t ya. Eh, gamma t ya, ataupun itu adalah t kuadrat pluskan dengan it. Nah, dengan demikian kita dapati apa di sini? Kalau kita lihat dari persamaan ini ya, maka salah satu fungsi yang memenuhinya itu adalah si xt-nya itu mesti sama dengan t kuadrat, sedangkan nanti si yt-nya itu mesti sama dengan t, gitu kan ya. Oke, tinggal kita cocok-cocokin saja ya. Nah, dengan demikian, nah nanti semua variabel x kita boleh ganti dengan ini t kuadrat, dan semua variabel y kita boleh ganti dengan t. Nah, sehingga ya kita bisa mendapati ya bahwa ini kan tinggal kita integral dari c c dari fj dz ini ya itu akan sama dengan integral 0 sampai 1. Nah, fj-nya itu ya kita pakai fungsi yang ini, tapi si x sama y-nya kita ubah semua ke dalam t. Oke, nah ini kita ubah semua ke dalam t, jadinya adalah x-nya jadi t kuadrat tambah ini 2 kali ini x-nya t kuadrat, ini t pangkat 3 berarti ya. T pangkat 3 ya. Nah, kemudian ini dijumlahkan dengan yang i kalikan dengan, nah y kuadrat berarti jadi t kuadrat, x kuadrat berarti jadi t pangkat 4, tambah dengan ini 2y berarti jadi 2t ya. Nah, ini jadi kan tidak berhenti sampai sana ya. Kita mesti kalikan dengan turunan gamma terhadap t. Nah, maka kita bisa hitung turunan gamma terhadap t-nya adalah isi fungsi parameter kita ya, itu adalah 2t plus dengan i. Nah, berarti ini kita mesti kalikan lagi dengan 2t pluskan dengan i dt ya, dengan batasan 0 sampai 1. Ya udah, nanti ini tinggal ya ini agak repotnya tinggal dikali masuk satu-satu ya, nanti langsung dihitung saja ya. Oke. Nah, tapi nggak perlu khawatir ya, ujian harusnya nggak akan dikasih angka yang se ekstrim ini ya. Ini angkanya emang agak jelek sih. Oke. Nah, biasanya ujian dia nggak akan memberikan angka yang se ekstrim ini ya. Nah, di sini ini ada. Nah, misalkan kita mau menghitung ini ya, integral di sepanjang lintasan C ya dari Z per Z minus I dz ya. Oke, nah dengan nanti ini ini si apa si lintasan C-nya ini apa ya? Nah, si lintasan C-nya ini ya nanti kita bisa langsung saja nyatakan si ZT-nya itu, ataupun ini adalah gamma T-nya adalah I pluskan dengan E pangkat IT ya, dengan T-nya dari 0 sampai ke 2 pi. Oke. Nah, dengan demikian ya, ini kita bisa
Bisa seperti tadi ya, kita coba mencari dulu ya si bentuk lintasannya ini. Oke, jadi ada baiknya ya kalau lintasannya itu kalau kita bisa gambarkan, kita gambarkan juga bagus ya. Nah, tapi kalau enggak juga enggak masalah sih sebetulnya ya. Nah, berarti ya ini sebetulnya kalau kita integralkan kan langsung saja ya. Ini adalah integral dari si ini z-nya kita langsung ubah saja ke dalam dt, berarti itu adalah EI tambah dengan E pangkat IT bagikan dengan ini I tambah E pangkat IT kurangi dengan I dz-nya apa? Nah, ini kita ubah menjadi dz per dt dengan dt kan? Jadi dz per dt-nya adalah I diturunin itu jadi 0, E pangkat IT diturunin jadi I kali E pangkat I T ya. Jadi ini kalikan dengan I kali E pangkat IT dt ya. Ini sama dengan apa? Integral dari kan habis ya. Nah, kemudian nanti ini E pangkat IT sama E pangkat IT di sini juga bisa kita coret ya. Oke, nanti kan ini bawahnya sisa E pangkat IT ya. Nanti ini sama ini juga bisa coret. Nah, berarti ini adalah integral dari I kali ini. Misalnya I kali I berarti itu adalah min 1 tambah dengan I kali E pangkat I IT dt ya. Nah, dengan batasan apa? Kita udah tahu ya, nolnya sampai 2 pi. Oke, nah dengan demikian ya, ini tinggal kita hitung saja seperti biasa ya. I minus T tambahkan dengan I kali integral E pangkat IT adalah E pangkat IT kalikan dengan seperti ya. Dengan batas 0 sampai 2 pi. Ini kita coret, ini kita coret, dapati. Nah, ini masukin ya, jadi minus 2 pi tambahkan dengan E pangkat I kali 2 pi dikurangkan dengan uh, ini 0 ya, dikurangkan dengan ini masukin T-nya 0, ini masukin T-nya jadinya E pangkat 0 itu 1 ya. Berarti ini jadinya minus 2 pi tambah dengan E pangkat I 2 pi berarti berapa? Sama dengan E pangkat 0 ya. Berarti itu juga adalah 1 kurangkan dengan 1. Berarti hasil pengintegralannya adalah minus 2 pi. Oke. Nah, jadi ya ini untuk mengintegralkan untuk mengintegralkan bilangan kompleks ya. Nah, itu karena biasa kan lintasan di bilangan kompleks itu ya misalkan I tambah E pangkat IT. Nah, ini kan dia sudah lintasan 2 dimensi. Nah, untuk yang lintasan 2 dimensi ya di kalkulus TPB kita sudah pelajari ya bahwa untuk mengintegralkannya kita perlu memparametrisasi si kurva tersebut dulu. Nah, setelah kita berhasil memparametrisasi si kurva tersebut, barulah kita bisa menyelesaikan si hasil mendapatkan hasil pengintegralannya ya. Oke. Nah, kita mau melihat ya ke apa teorema Green ya. Ini di semester lalu baru belajar ya teorema Green. Nah, teorema Green ini dulunya menyatakan apa ya? Jadi misalkan ya kita uh, mengintegralkan ya secara tertutup satu lintasan C. Nah, ini enggak nih mesti satu lintasan tertutup ya dari U x, y dx ditambahkan dengan p x, y dy ya. Nah, ini bisa sama dengan apa? Integral, oke, integral lipat 2 ya, ataupun integral luas dari si do v per do x ditambahkan dengan do u per do y ya. Nah, dari dx dy. Oke. Nah, ini apa? Ini yang kita sudah pelajari di semester lalu ya tentang teorema Green. Nah, jadi kalau misalkan saya punya si fz ini ya, sekarang kita mau lihat ke kompleks ya. Nah, kalau misalkan saya punya fz ini adalah ux, y tambah dengan i kalikan dengan vx, y ya, maka integral tertutup dari f
Z dz itu akan sama dengan integral tertutup dari si ini ya. Ini bisa saya tulis sebagai ux, y ya. Dx kurangi dengan vx, y dy ya. Oke. Nah, ditambahkan dengan dikali integral tertutup. Ini ya, ini kita mau ambil apa ya? Ambil bentuk dari yang ini tadi si teorema Green ya. Nah, ini Vx, y dx ditambahkan dengan ux, y di. Nah, dengan demikian ya, berarti ini si suku yang pertama ini kalau kita gunakan ini si suku yang pertama ini ya. Nah, kalau kita gunakan teorema Green, dia akan jadi apa? Integral lipat 2 dari S ya. Tadi kan U dx V dy dia jadi dou V per dou X kurang dou U per dou Y kan ya. Nah, ini berarti saya bisa, ini kan tadi plus kan ya. Nah, ini berarti karena V kita ini adalah minus, berarti kita ambilnya minus dou V per dou X kurangkan dengan dou U per dou Y ya. Nah, dari ini dx dy. Nah, kemudian nanti yang satu lagi juga sama ya. Kita mau ambil yang ini. Nah, nah ini kalau kita lihat dalam bentuk teorema Green-nya itu adalah integral lipat 2 R ya. Nah, jadi, nah ini penjumlahannya. Berarti ini ambil yang dou U per dou X ya. Ditambahkan dengan dou V per dou Y. Ini dari dx dy. Nah, kalau di kalau dia ini ada minus dengan dou V per dou Y ya. Nah, jadi kalau misalkan si persamaannya itu ya memenuhi apa si fungsi kita itu analitik ya, artinya dia memenuhi Cauchy-Riemann. Cauchy-Riemann kan menyatakan bahwa dou U per dou X sama dengan dou V per dou Y ya. Nah, dan dou U per dou Y sama dengan minus dou V per dou X kan. Nah, ini yang dikatakan dalam persamaan Cauchy-Riemann. Nah, jadi kalau misalkan ini apa si fungsi fz kita itu memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka dou U per dou X sama dengan dou V per dou Y. Ini kurangnya jadinya 0. Oke, nah dou U per dou Y itu juga adalah minus dou V per dou X. Jadinya min dou V per dou X tambah dou V per dou X. Jadinya apa? Nah, kalau kita menggunakan teorema Green, dia akan menjadi 0 semua kan ya? Nah, sehingga kita bisa nyatakan bahwa integral suatu lintasan tertutup dari si Fz dz ini, oke, integral di satu lintasan tertutup dari Fz dz ini ya. Nah, itu akan sama dengan 0 ya di keseluruhan C-nya itu. Oke, jadi kalau kita integral tertutup ya, mau di lintasan tertutup apapun itu ya. Nah, selama nanti si fungsinya itu bersifat analitik, nah maka hasil pengintegralannya itu pasti akan sama dengan 0. Oke. Ya, itu apa? Ini kita sebut sebagai apa? Yang ini ya, kita sebut sebagai Cauchy integral theorem. Oke, karena di sini kan kita ada melibatkan si persamaan Cauchy-Riemann itu ya. Nah, oke, nah ini sebagai contoh. Nah, oke. Nah, sebagai contoh ya kita bisa
Lihat ya. Nah, misalkan ini nih. Ya, ini dengan cara nanti si fungsi fz-nya mesti analitik ya. Nah, jadi sebagai contoh, misalkan ini kita mau menghitung katakanlah integral dari ini integral satu lintasan tertutup ya dari z kuadrat plus 4dz. Oke, nah dengan si lintasannya ini ya apa? Si lintasannya ini adalah ini modulo z lebih sama dengan satu ya. Artinya ini ada lingkaran dengan z satu ya. Ini z sama dengan satu tertutup sederhana dengan orientasi positif. Orientasi positif itu maksudnya dia berlawanan arah jarum jam. Nah, berarti kan di sini ya saya punya apa? Saya punya, jadi kalau saya gambarkan si lintasannya ini, katakanlah ini X, ini Y ya. Nah, ini lintasannya itu berarti berupa satu lingkaran. Oke, satu lingkaran ya dengan jari-jari satu. Jadi ini adalah satu kan ya. Orientasi positif berarti ini ya. Dia berlawanan arah jarum jam. Satu, min satu, ini min satu, ini satu. Nah, kalau kita perhatikan, nah fungsi Z ini ya dia tidak analitik di mana? Tidak analitik itu maksudnya bisa saja kita lihat yang bagian bawahnya ini sama dengan nol saja. Oke, nah jadi kita bisa lihat ya bahwa ini kalau kita tulis ya fz-nya kan sama dengan apa? Satu per Z kuadrat tambah 4 kan? Nah, ini bisa saya tulis sebagai satu per Z tambah 2i kalikan satu per Z minus 2i ya. Oke, nah kalau kita perhatikan si fungsi ini ya, dia membentuk singularitas ya ataupun tidak analitik di. Nah, berarti kalau ini pembaginya sama dengan nol itu udah kita sebut sebagai tidak analitik ya, karena fungsinya itu tidak kontinu. Nah, berarti ini tidak analitik di Z sama dengan minus 2i dan Z sama dengan plus 2i. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan dia tidak analitiknya itu di Z sama dengan plus 2i itu di, ini bukan di Z ya, ini adalah sumbu til dan sumbu imajiner. Nah, berarti kalau Z sama dengan 2i itu berarti kan di sekitar sini ya. Kan 2 ya. Minus 2i berarti kan di sekitar sini kan ya. Nah, ini kita lihat si lintasannya ini ya, kena nggak tempat yang nggak analitik itu. Nah, kalau kita perhatikan ya, si fungsi kita ini kan dia tidak kena yang tempat nggak analitik itu kan ya. Karena yang nggak analitik itu di 2 sama minus 2 ini. Nah, dengan demikian ya, kita bisa menyatakannya bahwa si integral tertutup, integral di satu lintasan tertutup dari ini satu per Z kuadrat tambah 4 di Z ya. Nah, di lintasan C-nya ini dia selalu analitik. Nah, karena di lintasan C ini dia selalu analitik, maka kita bisa buktikan bahwa dia pasti akan sama dengan nol. Oke. Nah, ini khusus fungsi-fungsi yang sifatnya adalah analitik ya. Artinya dia mesti memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Tuh. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak analitik gimana ya? Nah, contoh yang tidak analitik itu, nah kan kita sudah pernah buktikan ya bahwa ini kita mau hitung integral tertutup dari lintasan C f sorry, fz-nya itu adalah si z konjugat ya, z konjugat dari dz. Oke, dengan lintasannya sama saja seperti sebelumnya ya. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil membuktikannya bahwa ini ya, ini kita sudah berhasil membuktikan bahwa si fungsi ini ya, z konjugat ini dia tidak analitik di semua tempat, analitik di semua apa? Di semua nilai kecuali Z sama dengan nol. Nah, artinya di Z sama dengan nol dia baru analitik.
Nah, sedangkan kalau kita tinjau ya, lintasan kita ini kan dia berupa lingkaran ya. Dan dia tidak melewati si nolnya itu. Oke, nah maka ya kalau melewati nol ya dia tetap tidak analitik ya. Karena di lintasan-lintasan lainnya itu dia tidak analitik. Nah, artinya ya, ini kalau kita hitung si integralnya, dia harusnya tidak boleh sama dengan nol. Nah, oleh karena itu ya, nah sekarang kita coba membuktikannya ya. Benar bahwa si integralnya ini tidak sama dengan nol ya. Nah, berarti kan kita tahu bahwa si z-nya ini bisa saya tulis sebagai x minus ig ya. Oke. Nah, maka ataupun ini kalau dalam koordinat polar ya, mungkin ini bisa saya tulis sebagai sorry. Nah, ini kita biarin aja dulu ya. Nah, ini si Z-nya ini ya, si lintasan kita ini ya, ini kan lintasan lingkaran dengan jari-jari satu. Lintasan lingkaran dengan jari-jari satu, kita bisa nyatakan bahwa si fungsinya itu adalah F-nya satu, berarti ini tinggal E pangkat I T. Oke, nah maka nanti dz per dt-nya adalah I kalikan dengan E pangkat I T ya. Nah, kemudian nanti si ini kita berarti sekarang integral tertutup dari si Z dz ini bisa kita nyatakan sebagai, nah, Z konjugat berarti kalau Z-nya adalah E pangkat IT, berarti Z konjugatnya adalah, karena lintasan lingkaran ya, maka kita parametrisasi saja dengan E pangkat IT ya. Nah, jadi Z konjugatnya itu tinggal diminusin saja yang komponen imajinernya ya. Nah, E pangkat IT kalikan dengan turunannya. I kali E pangkat IT DTA-nya dengan batasan 0 sampai 2pi karena kita mau meninjau di satu lingkaran penuh. Kenapa kita bisa nyatakan sebagai E pangkat IT? Karena E pangkat IT adalah cos T tambah dengan I sin T ya. Itu adalah si persamaan lingkaran itu sendiri ya. Parametrisasi dari lingkaran itu sendiri. Oke. Nah, sehingga di sini kalau kita perhatikan, E pangkat minus IT ketemu dengan E pangkat plus IT jadinya adalah 1 ya. Nah, ini I adalah konstanta saja ya. Kita keluarin integral 0 sampai 2pi dt ya. Ini akan sama dengan apa? Ini 0 sampai 2pi dt berarti jadinya 2pi kalikan dengan I gitu ya. Oke, ini bisa dipahami nih. Nah, maka kita lihat ya integral tertutup ya, karena ini tidak analitik, maka dia nggak sama dengan nol. Oke, kalau tadi analitik kan dia akan sama dengan nol ya. Oke, nah di solusi integral formula ini ya, misalkan kita memiliki suatu fungsi fz yang analitik di sepanjang lintasan C. Oke, yang berorientasi positif di lintasan C yang berorientasi positif ya. Orientasi positif itu maksudnya dia berlawan al-hajar jam ya. Dan titik Z sama dengan Z0 di dalam interior to C. Jadi di dalam C itu ya, di dalam si daerah C ya, di dalam daerah C. Oke. Nah, maka sekarang kita mau coba menghitung si integral ini ya. Kita mau coba menghitung si integral dari fz per z min z0 dz ya. Nah, oke. Nah, berarti ya, nah sekarang kan untuk menghitung integral ini nanti gimana ya? Nah, jadi katakanlah ya kita punya satu sembarang kontur ya. Oke, ini kita punya satu sembarang kontur gitu ya.
Nah, yang berorientasi positif berarti kan dia berlawanan arah jarum jarum jam kan. Nah, jadi di sini ya katakanlah kita punya tadi satu titik Z sama dengan Z0 nih. Katakanlah Z sama Z0 kita itu di sini. Oke. Nah, di sini ya kita ambil satu satu daerah kecil di sini gitu ya. Satu daerah kecil di sini. Nah, dengan katakanlah ini karena kan di sini dia tidak analitik ya. Nah, jadi kita mau coba mengekskludkan ini ya supaya nanti si fungsi kita ini analitik di semua apa ya. Oke. Nah, jadi di sini kita ambil satu ini yang orientasinya itu negatif ya. Nah, berorientasi negatif artinya dia ke arah jarum jam ya. Oke. Nah, ini lintasan ini nanti kita sebut sebagai C0. Oke. Nah, maka ya, ini kan tadi dia tidak analitik di sini kan ya. Nah, maka di sini kalau saya tuliskan integral, tadi saya mau hitung C. Nah, integral di sepanjang lintasan dari C plus C0 dari Fz per Z min Z0 dz ya. Nah, ini akan menjadi fungsi yang analitik di semua tempat. Artinya kan ini karena saya tadi nyatakan si C0-nya itu berorientasi positif ya, itu semacam kita mengeksplodkan ya ataupun mengeluarkan si daerah ini gitu. Nah, jadi kita mengeluarkan si daerah yang tadi dia tidak analitik itu ya, kita ekskludkan, kita keluarkan gitu ya. Nah, jadi uh, ini maknanya ya integral tertutup dari C plus C0. Nah, sehingga kalau kita sudah ekskludkan titik ini ya, nah fungsi kita ini menjadi analitik di semua tempat. Nah, karena dia sudah di analitik di semua tempat, maka menurut apa Cauchy integral teorem tadi ya, teorema integral Cauchy ini akan sama dengan 0. Tuh. Oke. Nah, ataupun ini bisa saya tulis sebagai integral tertutup dari C ya, dari Fz per Z min Z0 dz tambahkan dengan integral tertutup dari C0 Fz per Z min Z0 dz sama dengan 0. Atau kita bisa tulis sebagai integral tertutup dari Fz per Z min Z0 dz ya. Ini akan sama dengan minus integral tertutup di lintasan C0 dari Fz per Z min Z0 dz gitu ya. Oke. Nah, maka ya di sini ya kita bisa mengambil ya katakanlah ini kan tadi si pusat lingkarannya itu ya si pusat pusat lingkarannya ini kan tadi di Z Z0 gitu kan ya. Oke, yang tempat dia tidak analitik itu kan di Z0. Nah, maka di sini ya kita coba memparametrisasi si Z0-nya ini dulu ya. Oke. Nah, jadi si Z0-nya si apa untuk lintasan C0 ini lintasan C0 ini ya nanti kita bisa parametrisasi ya. Si nilainya jadi apa? Z sama dengan ini Z0 tambah dengan ini si titik yang tadi dia tidak analitik ya. Nah kan ini ada pembagian dengan 0. Berarti dia sudah tidak analitik. Nah tambahkan dengan epsilon kali E pangkat EI theta ya. Ataupun biasanya sih kita tuliskan Oke, biasanya sih kita tuliskan E pangkat minus I theta. Tapi di sini E pangkat I theta nggak masalah ya. Yang penting nanti batas pengintegralan kita ubah saja ya. Nah, jadi 2pi menuju ke 0 ya, bukan kalau 0 menuju 2pi kan berarti dia searah jarum jam. Nah, tapi kalau kita 2pi menuju ke 0 ya, ke 0 ya dia akan apa? Kalau 0 menuju 2pi dia berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau kita ambil dari 2pi ke 0 maka dia akan searah jarum jam ya. Oke. Nah, sehingga ya nanti si ini integral ini bisa kita tulis menjadi Oke, nanti si integral ini ya bisa kita tulis menjadi karena lintasan C0 ya. Jadi integral dari
2pi menuju 0. Nah, ini dari F. Nah, Z-nya kan kita ganti kan ya dengan Z0 tambah epsilon E pangkat I theta per, nah ini kan Z, ini yang bawah kan Z min Z0 ya, berarti Z0, Z-nya kita ganti dengan ini ya, jadinya sisa tinggal epsilon E pangkat I theta ya. Nah, kemudian kita kalikan dengan si turunannya ini ya. Nah, jadi dz per d theta itu tadi adalah Z0 diturunkan 0, ini diturunin jadi I epsilon E pangkat I theta ya. Nah, ini kita tinggal kalikan saja dengan itu ya. I epsilon E pangkat I theta D theta. Oke. Nah, sehingga ini kita dapati apa? Ini yang bisa kita coret ya. Epsilon epsilon ini kita coret ya. Nah, ini tinggal nah, sebentar ini so, ini berarti ini akan menjadi minus ini minus I kita tarik keluar ya, integral 2pi sampai 0 dari F Z0 plus E pangkat I theta ya, D theta kan ya. Nah, ini tinggal kita apiin aja sih semua ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Kita ambil. Nah, ini kan tadi kita mau mengekskludkan si titik ini doang kan ya. Si titik Z0-nya ini doang kan. Artinya kita ambil lingkaran yang sekecil mungkin. Nah, kalau kita ambil lingkaran yang sekecil mungkin, itu jadinya apa? Itu jadinya ya, berarti kita ambil si yang menjadi jadinya itu kan sebetulnya si epsilonnya kan. Diambil si epsilonnya itu menuju pada 0. Nah, kalau kita ambil si epsilonnya ini menuju pada 0, maka si ini integral tertutup dari fz ya per z minus z0 dz ini bisa kita tuliskan sebagai minus i ya, ini integral dari 2pi sampai 0. Nah, karena saya ambil limit epsilon yang sangat kecil ya, berarti kan ini tinggal sisa f z0 d theta kan ya. Nah, jadi ini fz0 nya ini udah merupakan suatu konstanta saja ya. Sehingga kita bisa keluarkan. Nah, tinggal sisa integral dari 2pi sampai 0 d theta. Nah, integral 2pi sampai 0 d theta itu nanti adalah 2 minus 2pi ya. Kan 0 kurangi dengan 2 pi ya. Nah, jadi itu adalah minus 2 pi. Sehingga minus 2 pi kalau kita kalikan ke sini ya, dia akan menjadi 2 pi f z 0 ya. Jadi integral tertutup dari c f z per z min z0 sekarang bisa kita nyatakan sebagai ya 2 pi kalikan dengan z 2 pi kali dengan f z0 ya. Ini kita kenal sebagai Cauchy integral formula. Cauchy's integral formula ya. Ataupun rumus integral Cauchy ya. Oke. Nah, berarti ya sekarang ya kalau kita sudah nah, ya jadi nah, jadi kalau misalkan kita sudah punya rumus dan integral ini ya, nah nanti kita bisa ambil contoh, misalkan mau menghitung ini nih. Integral tertutup di satu lintasan C dari Z tambah E pangkat Z per 1 tambahkan dengan Z dz ya. Nah, di sepanjang lintasan C-nya ini adalah lingkaran dengan jari-jari 2 yang berorientasi
orientasi positif. Oke, nah, oke. Nah, jadi ya di sini ya kita tahu nih bahwa si fungsi kita ini ya, ini si fungsi kita ini ya. Nah, nantinya dia tidak analitik di mana? Dia tidak analitik nanti di Z sama dengan -1. Oke, jadi kalau kita nanti eh, bukan apa sih? Nanti ini kita apa ya si fungsi kita total ini kan dia nggak analitik di Z sama dengan -1 kan ya. Nah, berarti ya kalau kita cocokkan dengan di sini ya, kita dapatnya apa? Bahwa FZ kita itu sebetulnya adalah si yang atas ini kan ya, yaitu Z tambahkan dengan E pangkat Z. Oke, nah maka tadi ya menurut eh, ini kemudian si yang mau kita integralkan ini dia tidak analitik di jadi si ini tidak analitik di Z sama dengan -1 ya berarti ya kita bisa Z sama dengan -1 ya. Nah berarti nanti kita bisa menyatakan bahwa integral tertutup dari C dari Z tambah E pangkat Z per 1 tambah Z dz ini bisa kita tuliskan saja sebagai integral tertutup ya. Sorry. Ini langsung saja kita masukin ke rumus integral Cauchy ya, yaitu 2 I kalikan dengan F, Z0-nya adalah -1. Nah, F dari -1 apa? Di sini kita bisa dapati F dari -1 adalah E pangkat -1 dikurangkan dengan 1. Berarti ini jadi 2 pi kalikan dengan E pangkat -1 kurangi saja dengan 1 ya. Oke. Nah, misalkan nih ya, ini contoh lain ya, misalkan kita mau menghitung katakanlah integral tertutup C dari mungkin ini kita ambil yang ini aja deh. Nah, ini adalah Z pangkat 3 kurangkan dengan 6 per Z kuadrat 2Z minus I dz ya. Nah, dengan si lintasan C ini adalah uh, ini lintasan C berorientasi positif. Ini berorientasi positif ya, artinya nanti dia apa berlawanan arah jarum jam dan berbentuk persegi dengan titik sudut ini ya 2 plus 2i, 2 minus 2i, min 2 plus 2i, min 2 min 2i ya. Nah, berarti ya udah kita gambarkan saja kali dulu ya. Apa? Di bentuk lintasannya ini. Oke, jadi katakanlah kita ini sumbu real, ini sumbu imajiner. Oke, nah ini nah katakanlah ya kita punya satu persegi ya. Ini dengan ini kita tahu si Z-nya ini adalah 2, ini 2, ini min 2, ini min 2 ya. Nah, karena titik sudutnya kan tadi di 2 plus 2i, berarti yang ini kan 2 minus 2i, berarti itu yang ini ya. Nah, ini min 2 plus 2i, berarti itu yang sini. Itu, yang min 2 min 2i itu berarti yang sini gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, si fungsi kita ini
kita perhatikan ya, si fungsi kita ini ya, Z pangkat 3 min 6 per, nah ini kan bisa saya tulis sebagai apa? 2 kali Z minus setengah I kan ya. Oke, nah ataupun ini bisa saya tulis sebagai Z pangkat 3 min 6 per 2 per Z minus setengah I. Nah, berarti dia tidak analitik di mana? Ini tidak analitik di Z sama dengan setengah I. Nah, Z sama dengan setengah I itu kan titik yang di sini gitu ya. Oke, Z sama dengan setengah I ya, berarti itu adalah semua titik di sini nih. Ya, titik yang di ya apa sumbu filenya 0 ya, berarti itu adalah yang ini ya yang tidak analitik. Nah, yang tidak analitik itu ada di dalam interior kita ini ya, ada di dalam si lintasan kita. Nah, sehingga ya karena dia ada di dalam lintasan kita, maka kita bisa hitung bahwa integral tertutup Z dari, nah ini kita ubah saja ya, si fungsinya menjadi Z pangkat 3 min 6 per 2 ya, per Z minus setengah I gitu ya. Walaupun ya sebetulnya ini adalah ini gitu ya. Yang ini itu adalah yang ini ya, sama saja. Nah, ini akan sama dengan 2pi, ini tadi ya pakai 2pi I ya, kalikan dengan F dari setengah I. Nah, di mana si FZ kita apa? FZ kita adalah Z pangkat 3 minus 6 per 2. Berarti Z pangkat 3 itu adalah si setengah I dipangkatkan dengan 3, kurangi dengan 6, bagi dengan 2. Nah, ini jadinya adalah uh, I kuadrat kan. Berarti ini kalau I kuadrat kan min 1. Min 1 berarti ini minus I per 8 kurangi 6 per kurangi 6 per 2 ya. Ataupun saya bisa, ya ini langsung saja saya tulis seperti ini ya. Dapati apa? 2pi I kalikan saja dengan minus I per 8 kurangi dengan 6 per 2 ya. Ini kita coret, kita coret. Nah, ini tinggal dikali masuk saja ya. Jadinya I ketemu I jadi plus ya. Jadi Pi per 8 kurangi dengan 6 Pi I ya. Nah, inilah hasil pengintegralannya ya. Dengan menggunakan si rumus integral Cauchy. Jadi ya, tadi kan kalau misalkan si fungsinya itu analitik semua ya. Analitik semua berarti kan tinggal dari Cauchy integral teorem ya. Teorem integral Cauchy yaitu integral tertutup sepanjang lintasan C dari FZ dz ya akan sama dengan 0. Nah, sekarang karena tadi kita udah tinjau ya, ini ada per Z min Z 0 ya, berarti dia ada tidak analitik di sebuah titik nih. Nah, di mana titiknya itu ya dia terdapat di interior C gitu. Nah, titiknya ini ya dia mesti terdapat di dalam si lintasan C ini ya. Jadi kalau apa? Kalau titik ada yang tidak analitik itu ada di dalam lintasan C ya, nah itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus integral Cauchy saja ya, yaitu uh, yang tidak yang tidak analitiknya itu kita tuliskan seperti ini ya, bentuk fz per z min z0 ya, yang akan sama dengan 2pi kali dengan f z0 saja gitu ya. Kita ingin mencari katakanlah integral untuk dari c ya, katakanlah dari z kuadrat per z minus 1 dz ya. Nah, dengan c-nya ini merupakan ya lingkaran dengan katakanlah si z-nya sama dengan 2. Oke, nah jadi di sini kita perlu melihat dulu ya dia ada tidak analitiknya di mana. Jadi pertama ya kita gambarkan saja dulu si daerahnya ya. Oke, ini adalah sumbu realnya, ini adalah sumbu imajinernya.
Nah, kita tahu bahwa bentuk modulus ini dia akan jadi sebuah lingkaran ya. Nah, jadi katakanlah kita punya satu lingkaran dengan jari-jari 2. Oke, nah ini kita punya satu lingkaran dengan jari-jari 2 gitu ya. Nah, kita mau ngecek nih. Nah, di sini ya, yang singularnya itu kan di sini kan Z sama dengan 1 kan ya. Nah, Z sama dengan 1 itu di mana? Z sama dengan 1 itu kira-kira di sini ya. Oke, nah berarti kalau kita tinjau ini ya, maka kita punya apa? Kita punya si titik satu ini dia singular kan ya, ataupun dia tidak analitik di sini. Nah, sehingga untuk penyelesaiannya ya, penyelesaian integral ini kita bisa langsung saja gunakan rumus integral Cauchy ya. Nah, ini kan Z kuadrat Z min 1 di Z ya. Nah, jadi tinggal kita anggap saja ya, ini adalah 2pi kalikan dengan F. Nah, ini kan kalau kita samain ya, Z min Z0, berarti Z0-nya adalah 1 kan ya. Nah, ini jadinya adalah 2pi F Z0. Nah, dengan si FZ-nya apa? FZ-nya itu ya kita lihat saja yang bagian atas ini. Ya, yang bagian atas ini kan Z kuadrat kan ya. Nah, berarti kita bisa tuliskan nanti si FZ-nya itu akan sama dengan Z kuadrat saja. Oke, nah sehingga ya, ini FZ0 berarti F1 ya. Nah, berarti saya bisa dapati F1 ini sama dengan apa? 1 kuadrat ya, sama dengan 1 kan ya. Nah, sehingga ini akan didapati 2 I ya. Oke. Nah, ya, jadi didapatin si hasilnya itu adalah 2 I ya, si hasil pengintegralan di ruang ini ya. Nah, kalau misalkan soalnya ini saya ganti sedikit ya. Nah, sekarang, nah, ini saya ganti nih dengan si Z min 3. Nah, kita lihat titik 3 ini ada di mana? 3 ini berada di kita sini gitu ya. Karena ini 3. Nah, sekarang yang tidak analit titik yang menyebabkan singular ini ya, dia ada di luar daerah pengintegralan kita. Nah, kalau dia berada di luar daerah pengintegralan kita, maka di sini ya bisa langsung kita nyatakan saja ya si integral tertutup dari ini ya, dari FZ dz kita ini eh, akan sama dengan 0 ya. Nah, ini tinggal gunakan teorema integral Cauchy saja ya. Nah, kalau misalkan kita punya satu fungsi yang analitik, maka integral tertutup di satu lintasan itu akan sama dengan 0. Bisa saja nanti kita ketemu juga dengan kasus yang seperti ini ya. Eh, ya, ketemu ini sama ya, tapi kita ganti saja ya si fungsinya ini katakanlah itu adalah 1 per Z kuadrat tambah Z tambah 1 ya. Nah, berarti dari sini bisa kita dapatkan apa? Nah, ini kan kalau Z kuadrat tambah Z tambah 1. Nah, itu bisa kita bongkar jadi apa itu? Mungkin kita pakai ini saja ya, kuadrat sempurna saja ya. Berarti kan ini Z min setengah kuadrat ya. Oke, Z min setengah kuadrat. Ini kalau kita bongkar, kan dapatnya apa? Z kuadrat kurangkan dengan, ini berarti Z plus ya. Z kuadrat tambahkan dengan Z, tambahkan dengan 1/4. Nah, di sini karena kita pengennya itu sama dengan 1, berarti kita mesti tambahkan lagi dengan 3/4. Oke, nah dengan demikian, nah dengan demikian, kalau ini kita samain 0, jadinya apa? Kita dapati Z tambah 1 kuadrat sama dengan minus 3/4. Nah, hasilnya kita bisa dapati Z plus 1 ini akan sama dengan plus minus akar dari minus 3/4 ya, ataupun ini adalah minus 4/2 akar 3i ya. Oke, berarti Z-nya ini nanti bisa saja ada di
min 1 plus minus setengah akar 3i. Oke. Nah, berarti kalau kita perhatikan, nah di sini dia titik yang tidak singularnya itu kan berarti ada di min 1 plus setengah akar 3. Nah, itu kira-kira di mana ya? Nah, ini kalau kita cari besarnya kan 1 tambah 30. Berarti min 1 tambah 3 apa setengah akar 3 itu nanti kira-kira di sekitar sini gitu ya. Oke, dan yang satu lagi itu nanti dia di sekitar ini. Ini si apa? Min 1 ya. Sedangkan nanti ini adalah min setengah akar 3. Ini nanti adalah setengah akar 3 ya. Oke. Nah, berarti ya di sini kan ada dua titik yang tidak singular. Nah, jadi si integral ini ya nanti kita bisa jadi dua bagian ya. Nah, jadi kita bisa menghitung ya dengan ada dengan satu apa aja dulu ya, dengan satu yang jadi pertama kita hilangin dulu sih ini. Jadi yang singular itu cuma di sini, tapi yang tidak analitik cuma di sini doang. Nah, jadi yang pertama itu ya, sebelumnya kita bisa tuliskan ini menjadi Z kurang itu tambah 1 min dengan setengah akar 3i kalikan dengan Z tambah 1 pluskan dengan setengah akar 3i. Oke, dz. Nah, ya, jadi yang pertama ya, kita anggap yang singular, yang ini dulu ya, yang sebagai yang tidak analitiknya. Nah, yang ini aman gitu ya. Berarti ini kan bisa nanti kita tulis sebagai integral C dari 1 Z tambah 1 tambahkan dengan setengah akar 3i ya. Ini Z tambah 1 kurangi dengan setengah akar 3i dz. Oke, jadi yang pertama itu ya, jadi kita anggap titik ini nggak ada dulu. Nah, jadi yang tidak singular itu nanti cuma yang bagian ini doang. Nah, yang kedua, ini nanti tinggal kita jumlahkan dengan yang kedua. Yang kedua berarti yang titik ini kita hapus saja dulu. Jadi yang tidak analitik cuma di sini. Jadi kita bisa tulis sebagai, nah ini nanti jadinya plus ya. Nanti yang ini yang jadinya min. Nah, dengan demikian kita tinggal tuliskan ini sebagai apa? 2pi dari si F min 1 plus setengah akar 3i ya. Ditambahkan dengan 2pi. Ini tinggal masukin ke rumus integral Cauchy saja ya. Ini kita sebut G kali ya. Min 1 kurang setengah akar 3i. Nah, dengan F-nya itu, Fj-nya itu adalah 1 per Z tambah 1 tambahkan dengan setengah akar 3i. Dan GZ itu adalah 1 per Z tambah 1 kurangi dengan setengah akar 3i. Nah, jadi kalau kita masukin ini ya, min 1 tambah 1/3, berarti min 1 sama min 1 kan habis ya. Setengah akar 3i tambah setengah akar 3i, jadinya akar 3i ya. Berarti suku pertamanya akan menjadi 1 per akar 3i ditambahkan dengan 2pi kalikan dengan, nah, sini. Oh ya, di sini ini ingat ya, ini hanya berlaku untuk yang orientasi positif ya. Orientasi negatif ya kita nanti negatifin saja. Nah, ini jadinya kalau saya masukin nilai ini min 1 kurang setengah ini jadinya 1 per minus akar 3i ya. Nah, dihitung nanti ini akan sama dengan 0. Oke. Oke. Nah, nah sekarang ya kita lihat kembali ke rumus integral Cauchy ini. Nah, jadi kita mau melihat bagaimana rumus integral Cauchy ini ya kalau kita turunkan. Oke. Nah, jadi bayangkan ya, ini kan persamaan ini nanti bisa saya tulis sebagai apa?
F dari Z0 ya. F dari Z0 sama dengan 1/2 pi kalikan dengan integral tertutup C dari Fz per Z min Z0 dz ya. Nah, di sini ya saya boleh mengganti si nilai Z0 ini ya. Saya ganti saja dengan W gitu. Oke. Nah, sekarang saya coba ini saya pengen turunkan si fungsinya ini terhadap W. Jadinya gimana? Nah, ini kan 1/2 pi ya. Nah, karena kita turunnya terhadap W, jadi langsung saja ya. Nah, ini jadinya apa? Ini jadinya adalah integral tertutup C dari, nah, Fz-nya ini kita biarin karena kita turunnya terhadap W ya. Nah, berarti ini jadinya apa? Z kalikan dengan, nah, ini kan Z min W pangkat min 1 kan? Nah, diturunin jadi min 1 kalikan dengan Z min W pangkat min 2 kalikan dengan turunan dalamnya ini adalah minus 1. Oke, dz ya. Nah, sehingga kita dapati apa? Di sini bisa kita tuliskan nanti ini min 1 kali 1 ya. Nanti dapati 1/2 pi ya. Integral tertutup C dari Fz per Z min W pangkat 2 dz ya. Oke, dengan ini ya depannya tetap masih ada si satunya ini ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita turunin lagi jadinya gimana? Jadi kalau saya ambil turunan keduanya ya. Nah, turunan keduanya ini akan menjadi apa? 1/2 pi ya, ini sudah tertutup C dari Fz kalikan dengan minus 2 kalikan dengan Z min W pangkat minus 3 kalikan dengan turunan dalamnya min 1 dz. Nah, berarti sekarang F turunan keduanya ya, ini akan menjadi, ini berarti 1 kalikan dengan 2/2 pi ini integral tertutup C dari Fz per Z min W pangkat 3 dz. Oke, nah ini jadinya ada 1/2 gitu kan ya. Dan seterusnya ya, nanti dia akan membentuk apa? 1/2 kali 3 dan seterusnya gitu kan. Nah, sehingga rumus integral Cauchy ini ya nanti bisa kita perumum jadi apa? Kita perumum menjadi seperti ini ya. Bahwa F, ini kita lanjutin terus ya. Nanti kita akan dapati polanya nih. Bahwa F pada turunan ke N dari Z0 nanti bisa kita tuliskan sebagai N faktorial per 2pi kalikan dengan integral tertutup C dari Z per Z min W ya. Ini pangkat dengan N plus 1 dz. Oke, nah ini adalah nah ini apa ya? Kalau kita perumum lagi ya si daerah pengintegralan kita. Oke. Nah, dengan demikian, nah nanti ini bisa kita gunakan di mana ya? Kita bisa coba lihat ke kasus ini ya. Nah, jadi misalkan kita mau mencari sebentar. Nah, misalkan ini kita mau mencari integral di sepanjang C ya, ini satu lintasan tertutup. Nah, ini dari 1/z², z² plus 4 dikuadratkan dz ya, dengan C-nya. Nah, C-nya ini bisa langsung diberikan draftnya ya. Ini real, ini imaginer. Nah, ini katakanlah nanti ini ada satu lingkaran.
Ini satu lingkaran ya. Nah. Dengan nanti ini titiknya ini ada di I gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, di sini nanti dia tidak apa dia singularnya di mana? Dia tidak analitik itu di Z kuadrat plus 4 sama dengan 0 kan? Jadi Z kuadrat sama dengan min 4, Z-nya itu nanti adalah plus minus 2i. Oke, nah di mana nanti ini kita tahu nih bahwa ini nanti adalah si 2i-nya, sedangkan nanti di ini adalah si minus 2i-nya. Nah, berarti kan di sini ya, kalau kita perhatikan si fungsi ini, nah, dia kan yang tidak analitik itu hanya di yang 2 ini doang kan ya. Sedangkan yang di minus 2 ini dia akan tetap analitik. Nah, oleh karena itu ya, nanti si integral ini ya, ini kita barangkali si Z kuadrat plus 4-nya ini kita coba bongkar dulu menjadi apa? Z minus 2i tak kalikan dengan Z plus kan dengan 2i ya. Nah, oke, nah sehingga ya nanti si integral C dari si 1 per Z kuadrat plus 4 kuadrat dz ya. Oh ya, ini gambarnya udah ditentukan di soal ya. Jadi si minus 2i-nya ini emang dia tidak masuk dalam daerah pengintegralan kita ya. Nah, ini akan sama sama dengan oke, integral tertutup dari seperti dari ini Z minus 2i kuadrat kalikan dengan Z plus 2i kuadrat dz. Nah, kan dia yang tidak analitik itu cuma di sini kan ya. Di 2i ini kan. Nah, berarti kita bisa tuliskan ini menjadi kita tertutup C ya dari 1 per Z plus 2i dikuadratkan per Z minus 2i dikuadratkan dz. Nah, maka ini nanti akan jadi apa? Nah, jadi kalau yang ini, ya, persamaan ini ya, nanti saya bisa tulis juga sebagai integral tertutup C dari Fz per Z min W pangkat dengan N ya. Berarti ini N-nya semua nanti kita kurangkan saja dengan 1 ya. Ini jadinya adalah 2pi per N min 1 faktorial kalikan dengan F turunan ke N min 1 Z0 ya. Nah, berarti di sini kita bisa tuliskan ya. Ini akan menjadi 2pi per ini 2 kurang 1 faktorial. Oke, kalikan dengan si F aksen dari Z0-nya 2i ya. Dimana Fz-nya apa? Fz-nya itu sekarang adalah 1 per Z ditambahkan dengan 2i dikuadratkan. Nah, maka F aksen Z-nya apa? F aksen Z-nya itu akan menjadi minus 2 per Z tambah 2i ya, pangkat 3. Nah, dengan demikian kita akan dapati F aksen 2i itu menjadi minus 2 bagikan dengan 2i plus 2i. Berarti jadi 4i dipangkat dengan 3 ya. Nah, ini jadinya min 2, 4 pangkat 3 itu 64 ya. Nah, i pangkat 3 itu adalah minus i ya. Nah, sehingga ini bisa kita tulis sebagai minus i per 32. Nah, dengan demikian ini kita bisa tulis jadi 2pi kalikan dengan minus i per 32. Maka kita akan dapati ini i kali i kan minus 1 ya. Jadinya ini adalah i per 16. Jadi ini adalah apa? Rumus integral Cauchy ya. Nah, namun ini yang sudah dalam apa yang sudah diperumum nih. Nah, sehingga kita bisa gunakan kalau misalkan kita ketemu dengan yang Z, apa si bagian bawahnya ini adalah Z min W pangkatkan dengan N. Oke, ini rumus integral Cauchy yang diperumum ya.